Makan, tidur, nonton YouTube, juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga. Papa, mama, kakak, adik, kami sehat semua. Aku bersyukur padamu, Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita. Halo teman-teman, hari ini kita mau nyanyi. Hello, hello, halo, halo, hola, hola. Apa kabarmu, cucu, cucu? Hello, hello, halo, halo, hola, hola. Apa kabarmu, cucu, cucu? Semuanya senang, semua bersuka karena Yesus di dalamku. Jangan takut sedih, jangan takut susah karena Yesus besertaku. Selamat beribadah teman-teman. Selamat Yesus memberkati. Selamat beribadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik di rumah, apa kabarnya hari ini? Pastinya baik dan luar biasa ya. Wah, udah gak kerasa ya, kita sudah masuk 6 bulan loh ibadah online. Tetap semangat ya. Jangan kasih kendor buat Tuhan. Untuk mama papanya di rumah, yuk tetap ajak anak-anaknya beribadah online. Nah, kalau lagi ibadah nih, boleh gak sih sambil makan? No. Sambil bermain? No. Sambil pegang gadget? No. Sambil tidur? No. Ya, walaupun kalian ibadah di rumah, tetap harus sungguh-sungguh waktu memuji Tuhan, waktu berdoa, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan bilang di Roma 12 ayat 1 berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Jadi harus sungguh-sungguh ya teman-teman. Nah, tetap ibadah, tetap semangat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman. Apa kabar semua? Pasti baik kan semuanya? Sekarang kita mau mulai ibadah online kita lagi. Tapi sebelum kita mulai, kita doa dulu yuk. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, hari ini ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk ibadah kami ya Tuhan. Tuhan, bimbing kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ya Tuhan. Berkati juga untuk teman-teman yang ada di rumah ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke teman-teman, sekarang kita bangkit berdiri yuk. Kita akan menyanyikan lagu Kudaki-daki. Daki-daki gunung yang tinggi,
citaku. Oh sukacitaku para pampang sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku para pampang ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacitaku para pampang sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku para pampang ku temukan juru selamat. Ia mengasihi aku bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, akan sungai kehidupanku. Para papa. Oh sukacitaku para pampang sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku para pampang ku temukan juru selamat. Ia mengasihi aku bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, akan sungai kehidupanku. Para papa. Para papa. Para papa. Haleluya. Oke teman-teman, sekarang kita akan menyanyikan lagu Bumi Ciptaan Tuhan. Bumi ciptaan Tuhan, langit karya tangannya, semua
Yesus, sekarang kami ingin berdoa untuk keluarga kami ya Tuhan. Papa, mama, adik kakak, saudara-saudara, tante, om, nenek kakek, dan lainnya ya Tuhan, yang ada di rumah kami masing-masing ya Tuhan, keluarga kami masing-masing ya Tuhan. Berkati agar keluarga kami selalu sehat terus ya Tuhan, terhindar dari penyakit virus COVID-19 dan penyakit lain-lainnya ya Tuhan. Berkati ya Tuhan, berkati juga agar keluarga kami selalu takut akan Engkau ya Tuhan, menyembah memuji Engkau ya Tuhan, taat kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih ya Tuhan buat hari ini. Kami sungguh bersyukur kepadamu atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Hari ini kami mau berdoa buat semua profesi yang ada di Indonesia. Polisi, guru, pedagang, dan lain-lainnya ya Tuhan. Terutama dokter dan tenaga medis yang bertugas di rumah sakit yang merawat pasien COVID-19. Biar semua dalam perlindungan-Mu ya Tuhan dan penyertaan-Mu Tuhan. Berikan kekuatan dan kesehatan dalam keluarganya dan anak-anaknya. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesus, berkatilah ya Tuhan, agar negara Indonesia bisa terjauh dari virus corona ya Tuhan, dan berkatilah agar negara Indonesia Tuhan dapat pemulihan ya Tuhan. Tuhan berkatilah agar negara Indonesia ya Tuhan terjauh dari bencana-bencana ya Tuhan, seperti gempa bumi, tsunami, longsor, dan lain-lainnya Tuhan. Tuhan berkatilah agar negara Indonesia bisa saling membantu satu sama lain dan juga bisa menjadi negara yang damai ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Mari satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas seluruh penyertaan yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga secara khusus kami pada hari ini dapat berkumpul untuk mendoakan saudara kami yang lagi sakit dan lemah. Tuhan pulihkan dan Tuhan sembuhkan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Gembala kami, Insinyur Niko Nyotoro Harjo, dan Bapak Roni Pujianto. Berkatilah mereka, berikanlah mereka hikmat kebijaksanaan-Mu, dan jadikan mereka berkat bagi orang lain dimanapun mereka berada. Berkatilah juga keluarganya. Kami juga berdoa bagi guru-guru sekolah minggu. Berkati mereka, berkati juga keluarganya. Kami berdoa juga untuk teman-teman sekolah minggu. Berikanlah mereka kesehatan yang baik. Berkati dalam belajarnya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Ayo adik-adik, sekarang saatnya kita menyembah Tuhan. Semuanya lebih sungguh-sungguh lagi. Walaupun kita di rumah, sikap kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Gak ada yang main-main lagi. Kita duduk manis dengan sungguh-sungguh menyembah. Mari.
kasih Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu. Terima kasih atas berkat yang Kau berikan hingga saat ini. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati kami, supaya firman-Mu dapat tinggal masuk dalam hati kami. Engkau juga berkati kakak yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan itu berasal daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Gimana adik-adik masih bersuka cita? Nah, sekarang waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum firman Tuhan, adik-adik masih ingat nggak? Tahun ini adalah tahun dimensi yang baru. Adik-adik masih ingat gerakannya bagaimana tahun dimensi yang baru? Yuk kita sama-sama yuk. Tahun dimensi yang baru adalah kita diubah serupa dengan Kristus, diangkat jadi kepala dan bukan ekor. Yuk kita ulang sekali lagi ya. Kita diubah serupa dengan Kristus, diangkat jadi kepala dan bukan ekor. Oke. Firman Tuhan kita kali ini tentang Nabi Elia melawan Nabi Baal. Nah, adik-adik, pada waktu itu kerajaan Israel dipimpin oleh Ahab. Ya, Raja Ahab ini punya sifat yang jelek, punya sifat yang jahat karena pengaruh dari istrinya Isabel. Ya, Isabel ini dia menyembah kepada dewa Baal, dia nggak nyembah Tuhan, dia nggak percaya sama Tuhan gitu. Kemudian Tuhan marah, Tuhan menghukum Israel tidak memberikan hujan sampai lama. Kemudian Ahab bilang kepada kepala pengawalnya, dia bilang cari Elia, karena Elia yang menyebabkan Tuhan tidak memberikan hujan, kata dia. Bencana ini disebabkan karena perbuatan Nabi Elia, kata Raja Ahab begitu. Kemudian orang pada mencari Elia, tapi mereka tidak menemukan Elia. Dia tidak menemukan Elia. Kemudian pengawal Ahab bertemu di jalan dengan Elia. Ya, pengawal Ahab ini namanya Obadja. Dia ketemu dengan Elia. Kata Elia, bilang pada rajamu, ada aku, kata dia. Raja. Kemudian Nabi Elia menghadap Ahab. Ahab marah. Kata Ahab, ini gara-gara kamu ini, makanya kerajaan Israel tidak ada hujan. Tapi kata Nabi Elia apa? Ini karena perbuatan raja dan keluarga yang tidak taat kepada perintah Tuhan, kata gitu. Kemudian Nabi Elia menantang 450 orang Nabi Baal untuk membakar persembahan. Ya, kata Elia, Tuhan siapa yang bisa dipanggil untuk mendatangkan api? Dialah Allah yang asli. Mereka membawa 2 lembu. Elia menyuruh nabi-nabi Baal itu memilih 1 lembu dan satunya lagi buat Elia. Kata Elia, persembahkanlah itu buat Allahmu. Nah, siapa yang datang, yang dapat mendatangkan api, dialah Allah. Dia berkata seperti itu. Kemudian nabi-nabi Baal itu mempersembahkan lembu itu. Ya, dipotong lembunya, dipersembahkan. Mereka bernyanyi, bersuka cita. Mereka sampai siang nggak ada. Ya Baal datanglah, Baal datanglah. Tapi nggak ada datang, nggak ada api. Nggak ada api yang datang untuk memakan persembahan mereka, nggak ada. Kemudian kata Elia, ketika sudah siang, panggil lagi, panggil. Mungkin Tuhanmu sedang tidur, kata Elia. Mereka teriak lagi, ya Baal datanglah, Baal datanglah. Wow, makin luka-luka mereka. Badannya ditore-tore pakai pisau. Mereka teriak lagi, gitu. Ya Baal datanglah. Tapi nggak ada datang. Hingga sampai petang, tetap aja Baalnya nggak ada yang datang ya.
Gak ada yang mendatangkan api untuk memakan persembahan itu. Ketika giliran Elia pada petang hari, Elia mempersembahkan korban persembahannya. Nah, sebelum dipersembahkan dia siram dengan air, disiram sampai 3 kali, sehingga di sekitar tempat tempat untuk persembahan itu digenangin dengan air, seperti parit digenangi dengan air ya. Nah, kemudian Elia berdoa. Ya, dia berdoa kepada Tuhan, bilang apa? Kesini rakyat Israel, mendekatlah ke sini, kata Elia begitu. Dia suruh rakyat Israel mendekat kepada Elia, ya, untuk melihat apakah Allah yang disembah Elia itu benar-benar Allah yang asli gitu. Kemudian kata Elia, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Kalau itu Baal, ikutilah dia, kata dia. Tapi rakyatnya tidak ada yang menjawab. Ketika Baal nggak datang, mereka tahu bahwa itu bukan Allah. Ya. Ketika Elia memberikan persembahan, setelah disiram dengan air, dia berdoa. Dia berdoa kepada Tuhan. Kata Elia kepada Tuhan, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, bahwa aku ini hambamu, bahwa firman-Mu lah yang melakukan segala perkara ya. Firman Tuhan itu, dengan segala firman Tuhan dia melakukan segala perkara gitu. Kemudian ketika Elia berdoa, tiba-tiba dari langit, wush, persembahannya dimakan, habis sampai airnya kering, ya. Batu-batu yang tempat naruh kayu api semuanya habis. Ya. Ketika orang Israel melihat bahwa persembahan Elia diterima, mereka langsung menyembah, sujud, kata dia, Tuhan dialah Tuhan, Tuhan dialah Tuhan. Mereka akhirnya percaya kepada Tuhan. Mereka kembali percaya kepada Tuhan Yesus. Dan ketika sore hujan pun turun ya. Tuhan sudah menurunkan hujan buat Israel. Nabi-nabi Baal itu akhirnya dibunuh ya. 450 orang nabi itu akhirnya dibunuh. Dan mereka kembali percaya kepada Tuhan bahwa Elia adalah hamba Tuhan, hamba Allah yang hidup. Orang Israel akhirnya kembali percaya kepada Tuhan. Mereka menyembah Tuhan. Setelah mereka berbalik kepada Tuhan, Tuhan menurunkan hujan buat Israel. Nah, adik-adik, ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh seperti Elia yang berdoa, Tuhan akan membuat mujizat. Asalkan kita percaya dan kita sungguh-sungguh percaya pada Tuhan. Ya. Jadi, kalau saat kita berdoa, kita harus sungguh-sungguh dan semuanya akan digenapi oleh Tuhan. Kita harus selalu berdoa seperti Nabi Elia yang selalu berdoa dan memohon kepada Tuhan. Kita harus berlaku seperti itu, ya. Dengan doa yang sungguh-sungguh, Tuhan akan mendengarkan doa kita, ya. Tuhan akan menjawab doa kita. Kalau memang kita bersungguh-sungguh dengan sepenuh hati, Tuhan akan mendengarkan doa kita. Oke, adik-adik, sebelum kita akhiri ibadah kita akan berdoa dulu, ya. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih atas kasih-Mu, terima kasih atas berkat-Mu, pimpin kami Tuhan untuk melalui hari-hari kami selanjutnya. Tuhan ajar kami untuk senantiasa berdoa, untuk senantiasa berharap hanya kepada Tuhan. Karena Engkaulah Allah kami yang hidup dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesus, Engkaulah juru selamat kami. Hanya dalam nama Yesus, Engkau yang memberkati kami semuanya, ya Tuhan. Dimanapun anak-anak sekolah minggu ini berada, Engkau memberkati mereka satu persatu Tuhan. Engkau tolong mereka Tuhan.
Engkau pimpin mereka menjadi anak-anak yang luar biasa, yang takut dan dengar-dengaran akan Engkau. Terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, sekarang kita akan membacakan dan memperagakan arti Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, bergerak untuk memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, sampai kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Kita ada di era Pentakosta ketiga. Shalom semuanya. Wah, tadi kita sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan, dan sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang waktunya kita untuk kreativitas. Tapi sebelum kita mulai untuk kreativitas, kita mau lihat dulu yuk teman-teman kita yang kemarin sudah mengerjakan kreativitas minggu lalu. Ini dia. Biasa, keren-keren, semuanya bagus-bagus. Nah, kali ini kita mau buat apa sih? Nah, kita mau lihat ya, buat apa ya? Tada, ini dia. Tadi kan ceritanya tentang Elia melawan Nabi Baal, lalu ada korban bakaran. Jadi kita akan membuat api, tentunya dari bahan-bahan yang ini. Yummy ya. Apa aja sih yang dibutuhkan? Ya, pertama-tama teman-teman sediain, kita gunting dulu. Sebelumnya cuci tangan dulu ya, kan supaya bersih. Nah, kita kan cuci tangan dulu, adik-adik, supaya bersih tangannya. Tadi nih guntingnya juga udah di steril kok. Bukan gunting. Nah, teman-teman bisa cari biskuit, nah yang berbentuk kotak bulat seperti ini ya. Yang nggak ada coklatnya juga boleh sih. Lalu ada biskuit yang berbentuk
seperti ini. Ini akan jadi batu-batunya. Kita akan susun di atasnya. Ini 4 ya. Oke. Lalu untuk kayunya kita butuh biskuit yang panjang seperti ini. Kita akan potek juga, akan apa nih namanya? Seperti ini ya, 4 bagian. Kita akan putus-putus jadi 4 bagian. Lalu untuk perekatnya teman-teman bisa gunakan pasta ya, coklat pasta ya. Kita ambil dulu kayunya, ceritanya, lalu kita pakai pastanya. Pasta supaya dia kayunya nggak kemana-mana. Apinya kita akan buat menggunakan slice keju. Ambil slice keju. Kita akan menggunting. Kalau teman-teman nggak bisa minta bantuan mama papa di rumah ya untuk menggunakan gunting. Kita akan gunting slice keju ini seperti api. Untuk seperti segitiga gini. Kita bisa pakai lagi ini pastanya untuk merekatkan apinya. Lalu tempel lagi, tara, jadi apinya. Nah, korban bakarannya memakai permen jelly yang berbentuk beruang. Nah, ini ceritanya korban bakarannya ya. Nah, taruh di sini. Jadi deh kreativitas kita hari ini, korban bakaran yang dibuat sama Elia. Gampang kan kreativitas kita hari ini? Wah, setelah kita membuat, nanti boleh ya teman-teman foto dan kirimkan ke kakak-kakaknya untuk ditampilin minggu depan ya. Selain itu, kalau sudah begini boleh dimakan Kak? Boleh banget ya. Sekarang waktunya kita untuk mengakhiri ibadah online kita. Sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Yuk kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah menyelesaikan ibadah online hari ini Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami ya seminggu ke depan ini. Kiranya kami jadi anak-anak kesayangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pertemukan kami minggu depan lagi untuk beribadah kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai minggu depan.